Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube NHM Kitchen. Nah, kali ini saya membuat apam tape singkong tanpa ragi, takaran sendok, dan ini resepnya anti gagal. Wajib buat kalian coba. Kalian mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Ingat untuk subscribe, like, dan komen, dan pastikan kalian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari NHM Kitchen. Terima kasih. Pertama, kita siapkan panci, kemudian masukkan 250 ml air atau itu setara dengan 1 gelas penuh belimbing, kemudian ditambah lagi dengan 1/4 gelas belimbing. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 7,5 sendok makan penuh. Lalu ini dimasak sampai gula larut, gunakan api kecil saja. Nah, jika gula sudah larut seperti ini, matikan api, kemudian sisihkan, tidak perlu dimasak sampai mendidih ya. Selanjutnya, siapkan 100 gram tape singkong, kemudian kita haluskan. Sebelumnya, sumbunya sudah dihilangkan ya. Ini untuk menghaluskannya boleh menggunakan sendok seperti ini atau di blender supaya lebih halus juga bisa. Kemudian dalam wadah yang lebih besar, masukkan 30 gram tepung terigu atau setara dengan 3 sendok makan. Lalu tambahkan 150 gram tepung beras atau setara dengan 16 sendok makan penuh seperti ini. Kemudian masukkan tape singkong yang sudah kita haluskan tadi. Dalam keadaan masih hangat, tuang larutan gulanya, kemudian aduk sampai rata. Pastikan adonannya sudah diaduk sampai benar-benar rata. Nah, tekstur adonannya juga cair seperti ini. Kemudian kita tutup adonannya, lalu diamkan selama 1 jam. Nah, sambil menunggu adonannya jadi, kita buat cetakannya dari daun pisang. Caranya kalian bisa lihat di video. Aku lebih senang pakai cetakan daun pisang seperti ini karena rasanya jadi lebih enak dan ada wangi daun pisangnya itu. Tapi kalau seandainya kalian tidak mau menggunakan daun pisang, bisa juga menggunakan cetakan biasa. Nah, untuk cetakan apam tape singkong sendiri, baik berupa daun seperti ini ataupun cetakan yang biasa, tidak perlu dioles menggunakan minyak, karena kalau dioles menggunakan minyak, itu akan menghalangi proses mekarnya adonan. Jadi tidak perlu dioles minyak ya. Nah, setelah selesai dibentuk kon seperti ini, kita rapikan bagian atasnya. Untuk membentuk seperti ini, kalian harus memastikan bagian bawahnya, bagian runcing bawahnya benar-benar tertutup supaya tidak ada adonan yang keluar nanti ya. Nah, setelah 1 jam didiamkan, buka tutup adonan, kemudian aduk-aduk sebentar. Lalu kita bagi menjadi 2 adonannya. Kemudian 1 adonan diberi pewarna merah. Ini aku kasih pewarna 1/4 sendok teh, atau warnanya bisa menggunakan sesuai selera. Lalu kita aduk sampai rata. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder untuk masing-masing wadah. Jadi total baking powdernya 1 sendok teh untuk keduanya. Lalu ini kita aduk sampai rata. Setelah adonannya rata, kita tuang ke dalam cetakan. Ini aku cetak di cetakan bolu kukus juga untuk melihat bagaimana mekarnya dan juga rasanya dibandingkan dengan daun pisang. Nah, untuk cetakan daun pisang, kalian pastikan cetakannya benar-benar terjaga dengan baik karena ini rawan untuk terjatuh ya. Jadi kalian harus hati-hati saat penuangannya, juga harus hati-hati.
dan pastikan adonannya bisa terjaga dengan baik. Setelah semua adonannya dicetak, kemudian kukus selama 20 menit menggunakan api besar. Pastikan sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan dan airnya sudah benar-benar mendidih dan sudah beruap banyak. Setelah 20 menit, apemnya sudah matang, kemudian matikan api, lalu angkat apem dari kukusan. Nah, seperti yang aku katakan tadi, untuk yang menggunakan cetakan daun, kalian usahakan untuk menggunakan loyang yang bisa menahan supaya cetakannya tidak jatuh seperti ini ya. Lalu keluarkan apem dari cetakan dan biarkan sampai benar-benar dingin. Nah, ini apemnya sudah dingin, sekarang kita coba cicipi. Kalian bisa lihat hasilnya bagus banget, mekarnya bagus, dalamnya matang merata. Meskipun tanpa ragi, ini rasanya tuh enak banget, tapinya juga kerasa. Wajib banget buat kalian coba di rumah. Sekarang kita buka yang menggunakan cetakan daun. Hasilnya juga bisa mekar seperti ini, kemudian dalamnya juga matang. Nah, kalian bisa lihat ini tuh enak banget yang pakai daun karena memang ada rasa daunnya, itu jadi benar-benar jadul banget ya cara pembuatannya, dan juga rasanya juga enak banget. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.